Shalom, selamat pagi anak. Puji Tuhan, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Baik, sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah bersama. Mari kita ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami serahkan, kami naikkan kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami rasakan pagi hari, baik nafas kehidupan yang boleh kami terima. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, yuk kita sama-sama berdiri. Kita akan bergoyang sejenak. Kita nyanyikan Happy Ya. Kita tepuk semua ya di rumah. Happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang hari gerhana, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya, happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gerhana, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya, happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Ya, kita sudah bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari sekarang kita urusan diajak kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita
kita juga merasakan Allah itu mengasihi kita dan memelihara kita. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita, dan kita akan menambah firman Tuhan. Kita siapkan dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu.
Benar Tuhan, kami merindukan Roh-Mu bekerja dan Roh-Mu yang mengasihi kami setiap pribadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan. Kiranya firman itu benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan firman. Beri mereka hati yang untuk siap mendengar firman-Mu, dan berikan mereka untuk siap bersedia mendengarkan berita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak ya. Pada pagi hari ini kita masih ada di kegiatan PTS, tapi di sini Bu Wida akan menyampaikan firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa pada saat hari ini kegiatan ibadah kita masih tetap melaksanakan kegiatan ibadah online, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan, tidak mengurangi rasa kita bisa sukacita, merasakan sukacita yang luar biasa, karena Tuhan sudah berikan kepada kita kesehatan ya. Semua itu berkat Tuhan loh ya. Semuanya berkat Tuhan yang sangat indah, hingga kita boleh ada sampai saat hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, di sini Bu Wida akan menyampaikan firman Tuhan. Di sini Bu Wida beri judul Dia Mendengar Kita. Dia mendengar kita karena apa? Kita sama Tuhan, kita sama Tuhan Yesus itu dekat. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus ada di sebelah Bu Wida, di kiri Bu Wida, di depan, di belakang, kemana-mana Bu Wida berjalan, Tuhan Yesus beserta Bu Wida. Sama, Tuhan Yesus pun juga beserta kalian. Anak-anak Tuhan semuanya yang diberkati Tuhan semuanya pada pagi hari ini. Ya, kita akan mendengar ya. Bu Wida akan menyampaikan sedikit cerita tentang gimana kepedulian Tuhan kepada kita. Ya, ada seorang anak kecil sedang berjalan-jalan di suatu taman di luar rumahnya. Kalau di dalam rumahnya, anak kecil itu tahu kondisi tempat di mana ruangan itu berada. Contohnya tamannya di pojok sini, misalkan ada bunga ini, jalannya harus ke sini biar nembus ke kamar, itu tahu kalau di rumah. Nah, ini seorang anak berjalan-jalan di luar rumah di sebuah taman yang anak ini nggak tahu ya sebelumnya jalan-jalan di taman ini. Dia berjalan, tapi dia tidak tahu kalau kakeknya yang sangat mengasihinya itu mengikutinya dari belakang. Tapi anak ini nggak tahu gitu. Kalau kakeknya itu diikuti dari jarak jauh. Nah, ini jalan. Habis gitu, setelah masuk ke jalan yang dia ngerasa ini mau kemana? Aku kalau pulang lewat mana ya? Nah, seperti itu. Bingung sudah si anak ini. Sudah pengen rasanya mau menangis. Mau mencari siapa? Mama papanya nggak ikut. Dia keluar tanpa izin gitu. Jadi dia merasa ketakutan. Dia hampir menangis. Dia takut gitu loh. Akhirnya si kakeknya melihat cucunya yang noleh sana, noleh sini, mau kemana ini dilihat dari jauh. Cuman pengen tahu ekspresinya anak ini. Jadi kakeknya cuman melihat. Setelah anaknya sudah panik, setelah cucunya sudah panik, mau menangis, nenek itu datang menghampiri. Hai cu, gitu. Senangnya bukan main, ya, sangat senang.
cucunya melihat, kakek, nah senang sekali karena sudah bertemu dengan seseorang yang dia kenal, seseorang yang mencintai dan menyayanginya. Akhirnya dia lari dan memeluk kakeknya itu. Dia senang sekali karena bertemu dengan orang yang sangat dia kenal. Nah, seperti itu. Dari cerita ini kita pun juga merasakan kita punya seseorang yang selalu ada untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah melupakan kita. Kita aja yang sok gaya tidak perlu Tuhan Yesus. Di saat kita mengalami sesuatu hal yang sulit untuk kita selesaikan, tangan Tuhan sudah merentangkan tangannya untuk menolong kita. Cuman manusia egoisnya terlalu tinggi dan manusia itu tidak peka akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan selalu ada. Di mana kita membutuhkan, di mana kita berseru, Tuhan selalu ada. Bahkan kita sering melupakannya, mengerjakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sebetulnya itu Tuhan bisa melakukannya, tapi karena kita manusia yang tidak peka dengan Tuhan, yang merasa tidak perlu Tuhan. Nah, akhirnya kita Kita mengerjakan sendiri. Kita sibuk sendiri, jalan ke sana, jalan kemari, ngumpat ke sana, ngumpat ke sini, tidak bisa mengerjakan. Padahal Tuhan itu cuma melihat kita dengan tersenyum. Ya, Tuhan sudah membentangkan tangannya. Mari datanglah kepadaku, aku akan bantu. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus begitu setia menunggu kita. Tuhan Yesus setia loh menunggu sambil melihati kita. Melihat ke sana dilihat ke sana, ke sini dilihat ke sini. Manusianya terlalu sibuk tidak memperdulikan Tuhan ada di situ. Jika kita tuh sudah, Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku serahkan semua bebanku kepadamu. Di situ kita akan lega. Karena apa? Tuhan Yesus yang menyelesaikannya itu untuk kita. Ya. Pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan betapa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus ada buat kita. Kita baca di dalam Mazmur 145, Mazmur pasal 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya ulang lagi, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, Tuhan selalu mendengar. Bahkan kita tidak mengucapkan di dalam hatinya, Tuhan, di dalam hati kita katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku hari ini PTS Tuhan. Hari ini aku PTS pelajaran ini Tuhan. Aku sudah belajar, semuanya aku serahkan padamu. Karena aku gak sanggup mengerjakan seorang diri. Aku butuh Engkau Tuhan. Di situ tangan Tuhan akan terulur, menjamah setiap pikiran kalian. Kalian belajar diberkati. Kalian belajar semalam tidak sia-sia. Tuhan akan berkati itu hingga bisa mengerjakan soal PTS dengan benar. Itu di mana Tuhan selalu ada. Waktu kita senang, waktu kita susah, Tuhan selalu ada. Bahkan kita senang dan kita happy ya, kita tidak ingat Tuhan karena kita sudah senang, kita nggak ingat Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia ada bersama kita. Satu ayat lagi ya, lanjutannya Mazmur 145 ayat 19 sampai 20. Tadi 18, sekarang 19 sampai 20. Kita baca. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka.
Yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Ya. Kita sekali lagi, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, ya, kita tidak rugi menyembahnya. Kita percaya hal apapun, kalau kita tetap mengandalkan kepadanya, kita kalau takut akan Tuhan, di situ Tuhan akan juga setia kepada kita untuk memberikan pertolongan, memberikan sukacita. Jika kita merasa sedih, Tuhan yang hibur kita. Kita tidak takut dengan siapapun, di mana kita berada. Contohnya seperti anak kecil tadi. Dia merasa aman. Karena apa? Karena ada kakeknya, ketemu kakeknya. Demikian juga dengan kita. Dimanapun kita berada, kita tidak usah takut. Apapun yang kita hadapi, baik ujian, ya, baik itu kondisi saat ini yang banyak sekali berita-berita sing menggemparkan, ya, tentang COVID. Kita percaya Tuhan ada untuk kita, tapi kita juga berhikmat. Kalau kita tahu bahwa penyebaran COVID itu melalui mulut, hidung, itu kita harus pakai masker di mana-mana. Dimanapun kita berada, kita harus pakai masker. Kita harus berhikmat meskipun kita percaya Tuhan senantiasa memprotek kita, Tuhan senantiasa beri kesehatan buat kita. Tapi kita harus berhikmat. Jangan terus, karena Tuhan sudah ada di sampingku, ya udah, nggak pakai masker aja. Dalam nama Yesus, tidak ada apa-apa. Tidak seperti itu. Kita harus berhikmat, ya. Jadi pakai tetap masker. Di sini Bu Rida tidak pakai masker karena ini dalam ruangan Bu Rida sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang ada di tempat ini. Jadi lepas masker, nggak masalah. Tapi kalau sudah nanti keluar dari ruangan ini, masker tetap dipakai, ya. Demikian juga kalian, dimanapun kalian berada, misalkan rumah kalian itu ada tokonya, kalau mau ke toko ya pakai masker, kalau mau keluar-keluar ya pakai masker, ya. Jaga kesehatan karena kita harus bisa memiliki tanggung jawab. Jadi kalau memang kita tahu bahwa penyebarannya itu melalui omong-omong dengan seseorang, jadi jaga jarak, ya. Terus pakai masker, itu hal yang penting. Ya, nanti kita ketemu di PTM terbatas di bulan Oktober. Nanti biar terbiasa, karena pemakai masker itu sepertinya tidak dalam waktu dekat kita bisa keluar dengan lepas masker. Mungkin ini bertahap dan lebih amannya memang di mana-mana kita harus pakai itu, ya. Kembali lagi ke sini, belajarlah untuk di sini saya katakan kita harus belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, ya. Terus dimanapun kalian berada, maksudnya di sini adalah meskipun itu hal baru yang kalian alami. Contohnya adalah kita mau bersama Tuhan di kondisi apapun, gitu. Maksudnya di kondisi apapun, di masa apapun, Tuhan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang. Di situ Tuhan tetap ada untuk kita. Contohnya adalah PTM online terbatas. Enggak lah, aku takut masuk, ya.
ya memang kita harus waspada ya, tapi selama kalian itu melakukan prokes dengan baik, jaga jarak ya, jaga jarak 2 meter setidaknya, terus tidak ngomong terlalu dekat, face to face terlalu dekat ya, terus tetap pakai masker, pasti aman. Mau lepas masker, mau makan, cuci tangan dulu, tangan steril, baru lepas masker, makan, pasti aman. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu takut nanti kalau Oktober itu PTM, dan kalau memang nanti semester 2 wajib masuk, jadi tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama kita. Tapi ingat, kita harus tetap menjalankan prokes dengan ketat ya, untuk tetap kita berhikmat, karena kita harus memiliki hikmat Tuhan untuk menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan kita itu adalah Tuhan inginkan, karena tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita biar tetap fit. Dengan cara apa? Makan teratur, tidur teratur ya. Kalau sudah sudah kegiatan online, kita melihat laptop, melihat gadget kita ya, kita harus istirahat mata. Tidak setelah pembelajaran online main game sampai semalam, berarti tidak menjaga bait Allah dengan baik ya. Karena kita tahu bahwa pembelajaran kita sudah full ya, pakai online, pakai laptop dan pakai HP. Setelah pembelajaran harusnya break, tidak menggunakan HP lagi. Ya seperti itu. Jadi kita harus berhikmat untuk menjaga mata kita ya, untuk menjaga tubuh kita, biar kalau kita main HP itu kadang-kadang itu posisi duduknya nggak pas. Kadang-kadang sambil telosoran gitu main HP, karena asik, posisi duduknya kita tuh nggak pas. Jadi akhirnya ada aliran darah yang sempat terhenti atau terganggu di sana. Terus duduk nggak tepat, akhirnya mata bisa bisa kayak burem-burem gitu, kepala pusing. Itu karena apa? Karena aliran darahnya nggak pas. Karena apa? Posisi kita juga nggak tepat. Karena asik main game itu tadi. Nah itu ya. Jadi rasa takut di sini saya garis bawahi, maksudnya garis bawahi kalimat rasa takut akan hilang. Rasa takut yang kita miliki akan hilang oleh kehadiran Allah. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Rasa takut akan hilang oleh kehadiran Allah ya, dan percayalah Tuhan selalu ada untuk kita. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita percaya, rasa takut yang kita punya, takut dalam menghadapi hari esok, takut menghadapi ujian, takut menghadapi nilai, nanti nilaiku berapa ya? Ya, pokoknya kembali lagi berhikmat. Kalau percaya sama Tuhan, gak belajar PTS, aku percaya sama Tuhan, besok aku mau ngerjakan soal, aku mau belajar, ya aku mau berdoa dulu sama Tuhan, aku mau berangkat, sebelum 1 jam mau PTS mau dikeluarkan gurunya, aku berdoa terus 1 jam. Nah, sia-sia. Apa yang kamu lakukan? Doa dari semalam, misalkan kamu semalam doa, sampai pagi doa, tapi nggak belajar, itu akan sia-sia. Ya, jadi kita harus berhikmat, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar pun juga nggak harus belajar full dan nggak doa. Aku sudah belajar kok, meskipun nggak doa, aku pasti bisa. Salah. Itu namanya kalian sombong. Ya. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan akan berkati. Kita berdoa dan juga berhikmat untuk berupaya. Ada
suatu kata yang mengatakan ora et labora, ya, berdoa dan berusaha. Nah seperti itu, jadi berusaha dengan semaksimal mungkin, belajar, tapi berdoa. Tuhan, aku sudah belajar, aku percaya Tuhan akan berkati setiap belajarku. Di situ Tuhan akan nyatakan. Nah seperti itu. Jadi sepandai apapun kalian, kalau Tuhan itu tidak berkenan, ya, sepandai apapun kita yang kita miliki, kalau kita tidak berserah, tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia, percuma apa yang kalian pelajari. Ya, jadi makanya hidup kita bergantung kepada Tuhan, hidup kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pemikiran-pemikiran kepada kita semua, ya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkatnya itu buat kalian semuanya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap hidup kami. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami, setiap pemikiran-pemikiran kami, setiap apa yang kami lakukan, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, tetaplah ada buat kami, tetaplah ada untuk kami Tuhan pada saat hari ini. Anak-anak-Mu akan menghadapi PTS. Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu agar memiliki roh takut akan Engkau, memiliki kesetiaan kepadamu. Dan biarlah anak-anak kami semuanya dapat mengandalkan Engkau. Anak-anak kami semuanya dapat merasakan sukacita. Anak-anak kami semuanya tidak memiliki rasa takut lagi karena Engkau ada selalu bersama anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari indah yang Tuhan sudah izinkan buat kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Berkati dengan kepandaian yang semua daripada Tuhan, berkati dengan kesehatan yang semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi.